Di video kita kali ini kita akan melatih kekuatan kuda-kuda kita dan kekuatan tubuh bagian bawah kita menggunakan langkah dalam pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadil Buan Kava. Dan di video kali ini kita akan membahas masih mengenai latihan dasar pencaksilat, yaitu penguatan kuda-kuda. Loh, kok kuda-kuda lagi sih? Dari kemarin tuh katanya dibahas kuda-kuda terus. Mohon bersabar ya teman-teman ya, karena kita akan bahas kuda-kuda ini cukup banyak, karena kuda-kuda ini adalah teknik dasar dalam pencaksilat yang penting banget untuk dikuasain. Karena kuda-kuda itu tidak hanya sebagai untuk penempatan kaki kita ada di mana, tapi juga sebagai penopang tubuh kita agar dapat melaksanakan teknik pencaksilat berikutnya, baik dalam menyerang ataupun dalam membela. Jadi kalau kuda-kuda kita lemah, bisa jadi ketika kita melakukan serangan, kaki kita disapu, brek, kita yang jatuh. Ya, akhirnya kita juga yang rugi. So, harap bersabar dan tetap semangat untuk terus melatih kuda-kuda kita. Sebelumnya kita sudah membahas kuda-kuda yang ada di dalam pencaksilat, yaitu antara lain ada kuda-kuda depan yang di dalam perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri disebut dengan kuda-kuda pancang. Kemudian ada juga kuda-kuda tengah atau yang disebut dengan kuda-kuda badak. Kemudian ada kuda-kuda samping atau yang disebut dengan kuda-kuda jungkit. Kemudian ada juga kuda-kuda belakang ya, atau disebut juga dengan kuda-kuda selancar. Dan selain jenisnya, kita juga pernah membahas kuda-kuda itu dalam bobotnya. Ada yang bobot ringan, ada yang bobot sedang, dan juga ada bobot yang berat. Kemudian kita juga pernah membahas metode-metode yang digunakan untuk melatih kuda-kuda. Antara lain yang pertama adalah metode yang statis, dan yang kedua adalah yang dinamis. Kalau yang statis itu kita melatih kuda-kuda dalam posisi diam, tidak bergerak, dengan tujuan untuk melatih kekuatan otot tubuh yang bekerja ketika kita berada di posisi kuda-kuda. Sedangkan dengan metode dinamis adalah kita melatih otot, tapi juga melatih koordinasi otot yang bekerja ketika kita bergerak di dalam posisi kuda-kuda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melatih kuda-kuda dengan cara dinamis, yaitu dengan menggunakan langkah dalam pencaksilat. Langkah dalam pencaksilat itu ada banyak sebenarnya, tapi pada kesempatan kali ini latihan kita hanya akan membatasi pada langkah dengan cara langkah geser, langkah angkat, kemudian langkah silang, baik silang depan ataupun silang belakang. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan coba mereview lagi bentuk kuda-kuda yang akan kita latih pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kuda-kuda depan seperti ini, kuda-kuda depan kiri. Bela diri, kuda-kuda ini disebut dengan kuda-kuda pancang. Jadi kuda-kuda pancang kiri, ini kuda-kuda pancang kanan. Kemudian kuda-kuda seperti ini, kuda-kuda tengah. Dalam perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri, kuda-kuda ini disebut dengan kuda-kuda badak. Kemudian juga ada kuda-kuda samping. Bentuknya seperti ini, di mana salah satu kaki menopang berat badan. Kali ini ada kuda-kuda samping kiri seperti ini. Dalam perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri, kuda-kuda ini disebut dengan kuda-kuda jungkit. Jungkit kiri, jungkit kanan. Kemudian kuda-kuda yang keempat, kuda-kuda belakang, yaitu di mana
bobot tubuh ditopang oleh kaki di bagian belakang. Nah, seperti ini. Dalam penggunaan laser seni bela diri, kuda-kuda ini disebut dengan kuda-kuda selancar. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba latihan kuda-kuda, keempat kuda-kuda tadi, yaitu dengan langkah geser. Nah, kita akan mulai dengan kuda-kuda badak atau kuda-kuda tengah. Kemudian dari sini kita akan melangkah geser kuda-kuda, masih kuda-kuda tengah, kuda-kuda badak ke kanan. Sini kuda-kuda badak kiri, dan geser kuda-kuda badak kanan. Geser lagi. Berikutnya kita akan coba dengan langkah sama, langkah geser. Kita akan melakukan kuda-kuda pancang atau kuda-kuda depan. Pasang. Nah, melakukan kuda-kuda, pastikan kuda-kuda dengan bobot berat. Nah, maju tanpa kita mengubah ketinggian tubuh ini. Berikutnya kita akan melatih kuda-kuda jungkit dengan langkah geser. Kuda jungkit, bobot di kaki yang pinggir sini. Lanjut, kuda-kuda selancar dengan langkah geser. Selancar. Fokus. Jadi. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan. Masih dengan 4 kuda-kuda tadi, sekarang kita akan menggunakan langkah angkat. Siap. Siap. Mulai dari kuda-kuda badak seperti ini. Kemudian kaki hop. Putar, hop. Putar, hop. Taruh. Angkat. Sekarang kita lanjutkan dengan kuda-kuda depan atau kuda-kuda pancang. Nah, angkat, letakkan sejauh mungkin. Angkat, letakkan sejauh mungkin. Letakkan sejauh mungkin. Berikutnya, kuda-kuda samping atau kuda jungkit. Bobot, sekarang ke sini, angkat, angkat, angkat. Lanjut. Selanjutnya kuda-kuda belakang atau kuda-kuda kejar. Angkat, tekan, angkat, angkat. Baik teman-teman, itu tadi 2 langkah yang kita gunakan untuk latihan kuda-kuda, yaitu
langkah geser, kemudian langkah angkat. Sekarang kita akan gunakan langkah silang depan. Langkah silang, putar badan. Langkah silang depan, putar badan. Putar badan. Nanti kuda-kuda ke depan atau kuda-kuda panjang menggunakan langkah silang depan. Mulai kuda-kuda pancang kanan. Sini. Hop. Putar. Hop. Putar. Hop. Putar. Hop. Hop. Berikutnya, kuda-kuda jungkit dengan langkah silang depan. Sini, sama seperti kuda-kuda. Hop. 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 Berikutnya, kuda-kuda selancar atau kuda-kuda belakang dengan langkah silang depan. Langkah, 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 langkah. Baik teman-teman, bagaimana? Masih mengikuti? Kalau iya, gimana? Pahanya sudah mulai merasa panas atau pegel? Kalau benar, berarti latihannya ya benar. Tapi kalau ada bagian lain selain pahanya, mungkin sendi lutut yang terasa kurang nyaman, mohon diperhatikan agar postur kuda-kudanya diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan latihan penguatan kuda-kuda kita dengan langkah. Yang tadi kita setelah melakukan langkah geser, langkah angkat, langkah silang depan. Nah, di kesempatan kali ini yang terakhir adalah kita menggunakan langkah silang belakang. Seperti apa? Mari. Dan kuda-kuda badak. Geser. Kuda badak kanan. Ini. Langkah silang belakang. Belakang. Putar. Putar. Belakang. Kemudian berikutnya kita latih kuda-kuda pancang atau kuda-kuda depan. Sama. Sini. Hop. 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 Kemudian berikutnya latihan kuda-kuda jukit atau kuda-kuda samping dengan langkah silang belakang. Sama. Akhirnya beda. Langkahnya sama. Berikutnya, latihan kuda-kuda belakang atau kuda-kuda sancar dengan langkah silang belakang.
bobot di belakang. Langkahnya sama. Bagaimana teman-teman latihannya tadi? Kita telah melatih 4 jenis kuda-kuda, yaitu kuda-kuda tengah atau kuda-kuda badak, kuda-kuda ke depan atau kuda-kuda pancang, kuda-kuda samping atau kuda-kuda jungkit, dan kuda-kuda belakang atau kuda-kuda selancar. Masing-masing kuda-kuda ini kita latih menggunakan langkah, yaitu langkah geser, langkah angkat, langkah silang depan, dan langkah silang belakang. Nah, sebenarnya kalau kita kombinasikan lagi antara kuda-kuda dengan langkah itu dan juga dengan langkah yang lain, kita akan dapatkan banyak sekali variasi-variasi gerakan yang bisa melatih kekuatan kuda-kuda kita dan kekuatan lower body kita atau tubuh bagian bawah kita. Jadi jangan dirasakan bosan untuk melatih kuda-kuda, dikembangkan terus, divariasikan terus agar tidak bosan. Bisa juga nanti dilatih bersamaan dengan teknik serangan, teknik belaan, dan itu akan sangat bermanfaat jauh ke depannya ketika kita telah berlatih lama pencaksilat. Jadi kita tidak hanya ingin cepat menguasai teknik serangan, teknik pukulan, teknik belaan, tapi penguasaan kuda-kuda ini juga harus benar-benar kita latih terus agar fondasi kita itu lebih kuat lagi. Dan juga dengan fondasi kuat ini kita bisa melakukan teknik-teknik berikutnya dengan lebih baik. Bayangkan saja, rumah yang 1 lantai saja dia harus punya fondasi yang kuat. Apalagi gedung yang semakin tinggi gedungnya, fondasinya itu akan lebih dalam lagi ke dalam tanah. Nah, bayangkan kuda-kuda seperti itu. Semakin tinggi teknik yang akan kita kuasai, harusnya juga semakin serius kita, semakin semangat kita untuk melatih dasarnya itu kuda-kuda. Baik teman-teman, itu yang bisa kita sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fadil Buan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.